Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dengan Ibu dengan tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4, kelas 6. Dalam pertemuan hari ini, adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan makna persatuan dan kesatuan. Di pembelajaran keempat ini, kalian tahu bahwa para pahlawan itu juga bersatu dalam bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan pertempuran, namun juga dilakukan secara diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konversi meja bundar atau KMB. Yang pertama yang Ibu jelaskan adalah perjanjian Linggarjati. Itu terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perundingannya yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI dan yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1947. Pihak Belanda dan Indonesia membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam yang keempat, dalam bentuk KRIS, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran bahwa perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun pelanggaran dalam perjanjian, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Maka pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Yang kedua, perjanjian Renville. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widyoatmojo. Hasil perundingan yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI.
disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga yaitu Perjanjian Romroyen. Ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rosen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KNB di Den Haag. Hasil pertemuannya, yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah RI akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang. Berikutnya adalah Konferensi Meja Bundar. Ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. 1. Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Yang keempat adalah RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima adalah pengembalian hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, ini kalian untuk tugasnya yaitu membuat peta pikiran dari bacaan di atas. Dari aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita lanjutkan untuk PKN yaitu makna nilai persatuan dan kesatuan dalam praktek perilaku. Adapun maknanya yang pertama adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang kelima, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Keenam, melindungi, menjamin, serta menjunjung tinggi HAM. Yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Nah, di sini misalkan memberi contoh yaitu perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan kesatuan. Yang di sebelah kiri itu adalah perilaku mencerminkan kesatuan dan persatuan. Sebelahnya adalah tidak mencerminkan. Yang pertama membersihkan lingkungan bersama-sama. Itu yang kedua yang mencerminkan itu adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang tidak mencerminkan apa? Tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas.
Tidaknya melakukan kegiatan dengan terpaksa dan setelah ditegur oleh orang tua. Yang berikutnya, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang tidak mencerminkan yaitu mempermasalahkan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Lanjutnya, yang mencerminkan mengutamakan kepentingan umum, lawannya adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Yang lanjut, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Yang tidak mencerminkan saling mengejek. Lanjut yang keenam, yaitu bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan yang tidak mencerminkan itu bermain dengan sesamanya saja. Nah, itu cukup sekian mungkin penjelasan dari Ibu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat.